Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intinyani Nasari dari Himpunan Dunia 2019. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai metode discovery. Yang pertama ada pengertian. Berikut ini ada beberapa pengertian metode discovery dari beberapa ahli. Yaitu yang pertama, menurut Hanafiah, metode penemuan atau discovery merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Lalu menurut Kant, metode discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud dengan proses mental ini adalah mengamati, mencerna, mengerti, menjelaskan, serta membuat kesimpulan, dan sebagainya. Lalu, menurut Hoffman, metode discovery adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri sehingga hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Lalu, dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode discovery atau penemuan adalah suatu metode di mana dalam proses pembelajaran mengajar guru memperkenalkan siswanya untuk menemukan sendiri, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, menyelidiki sendiri konsep dan prinsip dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku siswa. Jadi, inti dari metode discovery ini tuh berpusat pada siswa, tidak pada guru gitu, dimana guru ini tuh hanya sebagai teman belajar saja dan membahas seperlunya. Lalu ada kelebihan. Kelebihan dari metode discovery ini yang pertama ada strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pembelajaran aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Lalu, yang kedua, membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan diri pada siswa tersebut melalui proses penemuan, gitu. Di mana dalam proses penemuan ini tuh biasanya siswa akan melakukan diskusi gitu ya dengan teman-temannya, saling mengajukan pendapat dan lain-lain gitu, sehingga kepercayaan atas dirinya itu semakin meningkat gitu. Lalu yang ketiga, teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi siswa ini tuh akan didorong untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri gitu, sehingga mereka akan mampu berkembang sesuai kemampuannya. Lalu yang kelebihan yang keempat ada menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Jadi, saat siswa diberikan suatu persoalan, lalu ia dapat menemukan solusi dari persoalan tersebut, biasanya tuh siswa akan merasa senang dan bangga gitu pada dirinya, sehingga siswa semakin bergairah dalam proses pembelajaran gitu. Lalu kelebihan yang kelima, materi yang dipelajari lebih lama membekas atau lebih lama diingat gitu. Jadi ada penelitian membuktikan gitu bahwa dengan pengaturan informasi yang disimpan dalam otak akan berkurang kerumitannya. Apalagi jika informasi tersebut dibangun sendiri gitu, seperti melalui metode discovery ini gitu. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari metode discovery. Yang pertama, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Jadi itu dalam proses penemuan ini, siswa itu dituntut untuk berani gitu dalam menyelidiki suatu hal. Sehingga siswa yang memiliki kepribadian yang pemalu atau pendiam, biasanya akan tersulit gitu dalam menyesuaikan dengan pembelajaran metode discovery ini gitu. Lalu kekurangan kedua itu metode ini menimbulkan asumsi bahwa siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental gitu, dimana bagi siswa yang kurang pandai gitu akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan,
sehingga akan ada kemungkinan siswa tersebut frustasi gitu dengan pembelajaran yang ada gitu. Lalu yang ketiga, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Kenapa demikian? Karena dalam metode ini gitu membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah yang diberikan gitu. Lalu yang keempat, proses mental pada metode ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Karena tuh biasanya kalau pada metode ini terlalu terfokus pada pemahaman atau kemampuan siswa dalam menguasai materi itu gitu. Lalu yang kelima, teknik ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara kreatif. Karena biasanya persoalan-persoalan yang diberikan pada pembelajaran metode discovery ini tuh persoalan itu telah dipilih terlebih dahulu gitu oleh guru sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk berpikir persoalan lain yang baru gitu. Lalu selanjutnya ada strategi metode discovery. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah langkah awal untuk membina suasana pembelajaran yang responsif. Jadi pada langkah ini tuh guru mengondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahap orientasi ini. Yang pertama ada menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa. Lalu yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, menjelaskan punya topik dan kegiatan belajar. Jadi inti dari langkah orientasi ini tuh orientasi itu sangat penting gitu ya untuk keberhasilan strategi pembelajaran gitu. Karena apa? Keberhasilan strategi pembelajaran discovery ini tuh sangat tergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Jadi tanpa pengetahuan ini, tanpa kemauan dan kemampuan ini, tak mungkin proses pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar gitu. Lalu selanjutnya tahap yang kedua itu ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu merupakan suatu langkah yang akan membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki gitu, atau persoalan yang tidak ada jawabannya gitu. Melalui proses berpikir, beberapa hal harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Antara lain, satu, masalahnya hendak dirumuskan sendiri oleh siswa. Lalu, jadi tuh dalam hal ini, sebaiknya tuh guru tidak merumuskan sendiri masalah pembelajaran gitu. Jadi, guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari gitu. Sehingga siswanya nantinya akan merumuskan persoalan tersebut gitu. Lalu yang kedua, masalah yang dikaji mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Artinya, guru ini perlu mendorong gitu agar siswa dapat menemukan masalah yang menurut guru jawabannya tidak ada. Jadi, siswa ini tinggal mencari dan mendapatkan jawabannya secara pasti gitu. Lalu yang ketiga, ada konsep-konsep dalam masalah. Dan yang ketiga, konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses discovery, guru perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada di dalam melakukan tahap selanjutnya gitu. Lalu yang ketiga, mengajukan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Jadi dalam mengajukan hipotesis ini, pengembangan potensi atau kemampuan menebak pada setiap individu itu harus dibina gitu. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dan suatu permasalahan yang dikaji.
Lalu yang keempat, ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan proses mental yang berguna dalam pengembangan intelektual siswa dalam memecahkan suatu masalah. Proses pengumpulan data itu bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Dalam hal ini, guru itu dapat berperan dengan mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Gitu. Lalu yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis ini adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Nah, dalam menguji hipotesis ini, kebenaran jawaban yang diberikan itu bukan hanya berdasarkan argumentasi, tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat ditanggungjawabkan juga gitu. Lalu strategi yang terakhir itu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Sebaiknya dalam merumuskan kesimpulan ini, data yang diperoleh itu tidak terlalu banyak, namun fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan, sehingga dalam merumuskan kesimpulan itu menjadi lebih mudah. Jadi untuk hal ini gitu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya tuh guru mampu gitu menunjukkan pada siswa data yang relevan gitu terhadap permasalahan yang akan dibahas. Ya, terima kasih. Demikian presentasi mengenai metode discovery dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.